warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera Waalaikumsalam. kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran dan kesempatan pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat berkesempatan pada pagi hari ini untuk mengikuti acara skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau sering kita kenal dengan KPBU sebagai pendanaan infrastruktur dan implementasi pembiayaan inovatif sebagai skema kemitraan publik. Izin kami memperkenalkan diri, saya Made Cynthia. Saya adalah perencana ahli muda dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang sekarang ini aktif sebagai subkoordinator perencanaan dan evaluasi di Dinas Penataan Ruang. Untuk pagi hari ini, terima kasih saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Idewa Gede Sugiamerta sebagai perencana ahli muda Kementerian PPN Bappenas, sekaligus sebagai Ketua Umum PN PPPI. Selamat datang juga kepada Bapak Heri Suhermanto, Direktur School of Planning and Management Indonesia atau kita kenal dengan SPMI. Selamat datang juga kepada Bapak Agus Salim, Ketua Pusat Pengembangan Kompetensi PN PPPI, dan juga narasumber utama kita yaitu Ibu Novi Andriani, SHLLM, perencana ahli madya ya, Ibu ya, Koordinator dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran di Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN dan Bappenas. Izinkan pada pagi hari ini saya membacakan rundown acara kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU untuk pembangunan infrastruktur. Dan pada pagi hari ini nanti kita akan awali dengan lagu Indonesia Raya dan Mars PPI, kemudian ada launching training PPPI SPMI periode Januari dan Juni 2023 yang nanti akan dipandu oleh Bapak Kapus PKP PN PPI, Bapak Agus Salim. Kemudian dilanjutkan dengan overview Direktorat SPMI, Bapak Heri Suhermanto. Dilanjutkan kemudian adalah pembukaan oleh Bapak Ketum, Bapak IGD Sugiamreta, dan juga selanjutnya adalah acara utama kita yaitu training oleh Ibu Novi Andriani, yang kemudian kita harapannya kita selesai tepat waktu pada jam 12. Jadi Bapak. Nah, selamat pagi Bapak Ibu. Sehat pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini kayaknya Pak Ketum semangat pada hari Sabtu hari ini. Harus semangat. Oke, untuk acara selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Agus Salim sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi PN PPPI dalam launching training PPPI dan SPMI pada periode Januari sampai dengan Juni 2023. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum PN PPPI, Pak Idewa Gede Sugiamerta. Yang terhormat Bapak Direktur SPMI, Bapak Heri Suhermanto. Dan yang kami hormati juga Bu Novi Andriani yang pada pagi hari ini akan membawakan materi terkait skema kerjasama gitu ya, yang bisa dilakukan pemerintah gitu di luar anggaran gitu ya, di luar anggaran baik APBN maupun APBD gitu. Nanti akan dieksplor oleh beliau. Kemudian ini juga yang saya hormati Bu Made Cynthia ini sudah mau kami repoti gitu. Untuk bisa menjadi pemandu acara Master of Training kalau kami memakai istilahnya gitu ya. Jadi MC sekaligus moderator begitu. Biar lebih enak gitu running acaranya gitu dari awal sampai akhir, nanti akan dipandu beliau gitu. Nah, kemudian mungkin sudah gabung juga beberapa kawan-kawan dari pengurus nasional PPPI yang kami hormati juga. Kemudian beberapa ini saya juga sudah melihat kawan-kawan dari Center of Excellency, Pusat Pengembangan Kompetensi Perencana, jejaring yang kita bikin khusus untuk mempersiapkan training-training PPPI gitu. Dan semua Bapak Ibu peserta perencana seluruh Indonesia dan juga mungkin ada beberapa non perencana yang juga ikut gabung.
Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kemudian perkenankan kami kalau biasanya laporan gitu ya. Nah ini launching gitu karena ini awal tahun 2023 ini pertemuan yang paling awal sekali. Izinkan saya menjelaskan ya kira-kira dalam 6 bulan ke depan itu apa saja yang kami rencanakan gitu. Saya share screen dulu. Oke, jadi sengaja memang kita tidak mendesain dalam 1 tahun gitu ya. Karena nanti sebagaimana Bapak Ibu semua ketahui bahwa saat ini sangat bahkan baru kemarin gitu ya, Permenpan 1 tahun 2023 gitu yang membuat ramai semua grup perencana gitu. Bahkan mungkin nggak hanya perencana ya, semua jabatan fungsional gitu ya. Karena ini lebih komprehensif dibanding jabatan fungsional perencana. Tapi jabatan fungsional lain juga terdampak tidak dalam arti negatif ya, tapi terdampak dalam arti netral gitu ya dengan adanya regulasi baru itu. Sehingga jenis training yang tahun 2022 kemarin beberapa kita tawarkan terkait dengan dupak, terkait dengan penilaian angka kredit kita tidak munculkan dulu gitu ya. Karena memang jadinya ini nanti ke depannya kita asumsi adanya Permenpan 1 2023 itu ini terakhir penilaian dupak saat ini gitu ya. Saat ini yang Januari ini rame gitu ya. Januari rame kalau secara regulasi tanggal 10 deadline gitu. Tapi di beberapa tempat saya memantau ada fleksibilitas karena banyak Bapak Ibu perencana baru gitu yang butuh waktu lebih lama barangkali gitu untuk mengumpulkan gitu. Nah, ini terakhir itu mulai SKP 2023 mulai hasil kerja 2023 nanti itu akan memakai SKP-nya Permenpan 6 2022 kemudian tidak perlu dupak tapi tetap ada konversi. Nah, konversinya seperti apa itu yang kita menunggu gitu ya. Kita menunggu acuan yang lebih teknis gitu. Nah, ketika itu nanti muncul gitu ya acuan yang lebih teknis itu muncul. Nah, maka nanti kita bisa follow up dengan menyelenggarakan training yang kira-kira mensupport gitu. Tapi sementara itu kita kita pending dulu training-training yang terkait dengan bagaimana pekerjaan perencanaan itu dinilai. Nah, untuk pada semester awal tahun 2023 ini kita training dibagi menjadi 2 ya kalau kita lihat di sini. Training Sabtuan yang biasa kita lakukan pagi hari ini dan yang kedua itu training eksekutif gitu ya. Nah, yang training Sabtuan ini ada 2 jenis lagi sebetulnya gitu. Yang pertama kelas reguler melanjutkan training tahun 2022 kemarin gitu. Nah, kalau fokusnya tema besarnya ya pada semester pertama tahun 2023 ini kita ngambil penyusunan dokumen perencanaan. Jadi nanti ada beberapa jenis dokumen perencanaan gitu yang akan kita hadirkan dalam format training daring Sabtuan. Nah, kemudian ada juga yang lebih khusus ya, kelas teknis kami menyebutnya itu. Jadi ada tematik khusus yang lebih teknis, termasuk contohnya pada pagi hari ini kan gitu ya. Jadi ini isu yang tidak relevan dengan perencana, tapi istilahnya tidak harus tidak eksklusif bahwa itu memang kebutuhan perencana ya, tapi bahkan semua stakeholder katakanlah gitu ya, baik dari pemerintah maupun dari swasta itu juga butuh dalam konteks training hari ini ya. Nah, training kelas teknis selanjutnya mungkin juga relevan bahwa itu training teknis tapi kemudian mungkin perencana butuh tapi juga di luar perencana mungkin juga butuh kan gitu. Nah, kemudian training yang jenis kedua itu eksekutif. Kalau di tahun kemarin kita sudah mengeksekusi 1 kali training eksekutif yang luring atau offline yang poin B itu. Nah, pada kesempatan semester pertama ini nanti kita akan menambah 1 format lagi yaitu berupa mini serial gitu. Nanti akan coba kami jelaskan secara sekilas. Nah, yang training Sabtuan tadi yang kelas reguler kita dengan mengambil tema besarnya penyusunan dokumen perencanaan, kita nanti akan mengeksplor beberapa jenis dokumen yang kebetulan memang relevan kita butuhkan untuk tahun ini ya. Tahun 2024 sendiri nanti akan ada pemilu serentak, kemudian RPJM baru disusun, tapi bertepatan juga dengan RPJP kan gitu ya, RPJP, RPJPD kan gitu ya, RPJM, RPJMD. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa karena pemilu serentak maka tahun kemarin sudah mulai gitu kita menyusun RPD kan gitu ya, yang daerahnya kepala daerahnya sudah
berakhir masa jabatan tapi belum pemilu, karena pemilunya nanti serentak di tahun 2024 dan kemungkinan besar baru sampai akhir 2024 baru terpilih kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Sehingga RPD ini setidaknya nanti akan kita butuhkan minimal sampai akhir 2024 kan gitu ya. Karena nanti ketika kepala daerah terpilih, kemudian nanti kita akan estafet nyambung ke RPJM kan gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian rencana-rencana yang sifatnya lebih fokus, lebih khusus sektoral itu juga kita hadirkan rencana strategis 5 tahunan ini ya, rencana 5 tahunan, kemudian RKPD tahunan ini untuk instansi provinsi, kabupaten dan kota, kemudian rencana kerja untuk perangkat daerah ini juga tahunan. Ini untuk yang tahunan tapi di tingkat pusat, kementerian dan lembaga. Kemudian kita juga menawarkan rencana RKA gitu ya, penyusunan RKA baik di pusat maupun di daerah gitu. Nah, kemudian yang kelas teknik ini ada beberapa topik yang kami angkat. Salah satunya yang pagi hari ini kita hadirkan, alternatif sumber pembiayaan pembangunan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nanti Bu Novi nanti yang akan mengeksplor dan nanti akan diperkenalkan Bu Mahdi Sintia bagaimana pengalaman Bu Novi dalam isu ini gitu ya, sehingga nanti mudah-mudahan akan memberi banyak masukan bagi Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian kita juga sistem transportasi perkotaan berkelanjutan, ini kita plot waktu ini mudah-mudahan nanti bisa final gitu ya, tapi kalaupun nanti ada perubahan nanti tentu tidak kemudian dadaan gitu ya kita merubah jadwal, tapi akan di arrange bersama kerjasama dengan kawan-kawan di SPMI di bawah pimpinan Pak Edi Sirmanto. Nanti akan arrange ya, termasuk pagi ini yang sudah sangat sangat well prepare begitu ya di arrange. Kemudian kita juga coba mengambil mitigasi bencana, perencanaan mitigasi bencana, kemudian analisis ekonomi makro untuk perencanaan bangunan. Nah, kemudian untuk training eksekutif yang mini serial itu kita bagi lagi ada 2 jenis sebetulnya. Yang pertama itu output base. Nah, ini mini serial ini online juga gitu. Tapi bedanya dengan Sabtuan itu, kalau Sabtuan ini kan training yang terpisah-pisah antar sesi. Bapak Ibu bisa memilih training topiknya pagi hari ini, tapi skip Sabtu selanjutnya tidak ikut kan gitu ya. Nah, kalau yang mini serial ini sebetulnya ada benang merah antar sesi gitu. Nah, ada 2 jenis di sini. Yang output base itu sebetulnya satu rangkaian itu satu training. Kalau di sini misalkan kita kita menawarkan 2 topik gitu. Yang pertama dasar-dasar GIS untuk perencanaan pembangunan, kemudian yang kedua itu penyusunan policy paper dan publikasi jurnal. Ini yang kedua ini terutama sangat diperlukan bagi yang akan naik ke jenjang madya gitu sebagai persyaratan gitu ya, HKM dan sebagainya gitu. Nah, ini masing-masing 5 pertemuan. Nah, ini output base, maka syaratnya peserta memang mengikuti keseluruhan pertemuan kan gitu ya. Nah, ini nanti akan waktunya akan nanti semua ini akan kita tampilkan di website SPMI gitu secara lebih lengkap, sehingga akan bisa secara detail akan bisa dilihat gitu ya. Nah, ini nanti output kalau yang training pertama ini dasar-dasar GIS ini nanti berupa 1 set hasil latihan ya, hasil latihan GIS. Jadi nanti 5 pertemuan ini mulai dari nginstal aplikasi GIS-nya, kemudian sampai latihan kan gitu ya, sampai menuntaskan satu satu gambar peta katakanlah seperti itu yang sederhana gitu ya. Untuk yang penyusunan policy paper dan publikasi jurnal ini juga output base, nanti hasil akhirnya berupa draft gitu ya, draft paper, policy paper yang siap dipublikasi. Nah, dua-duanya ini karena output base, maka kita juga melengkapi coaching di luar kelas gitu ya. Jadi 5 pertemuan ini per pertemuannya 3 jam, kemudian di antara sesi, di antara pertemuan itu akan ada coaching, kita minimal kita di WA group dulu. Nah,
nanti berkembang coachingnya sesuai kebutuhan kan gitu ya. Minimal di WA group itu ada percakapan gitu ya. Kalau ada tanya jawab gitu, kalau ada kesulitan gitu. Kemudian bisa jadi coaching itu berkembang kan gitu. Artinya mungkin butuh secara lebih intens menanyakan satu soal spesifik sehingga secara wabri dan sebagainya gitu ya. Ini nanti akan lihat situasi dan kondisi. Yang jelas kita menyiapkan tim gitu untuk coaching itu. Baik dari topik yang pertama yang di sini maupun yang kedua. Nah, kemudian ada juga mini serial itu yang sifatnya non output based gitu. Jadi kita tidak menuntut bahwa setiap peserta itu menghasilkan output di dalamnya. Nah, di sini ini maaf ini belum saya di sini ini nanti serial juga gitu, tapi karena bukan output base dan frekuensinya juga lebih banyak ini kita tidak menuntut juga bahwa semua peserta mengikuti keseluruhan sesi gitu ya. Tapi minimal 5 pertemuan gitu. Karena ini kita ada 2 topik, yang satu itu manajemen data untuk perencanaan bangunan, yang kedua monitoring dan inovasi pembangunan pendekatan dan metode gitu ya. Jadi di training yang pertama ini nanti kita akan fokus pada seputar bagaimana data itu di-manage sehingga menghasilkan suatu masukan kan gitu ya. Data kan bisa macam-macam, cara ngambil data macam-macam, cara ngolah data macam-macam, bagaimana kemudian dianalisis, bagaimana kemudian itu disajikan. Nah, ini semua terangkai dalam 15 pertemuan gitu. Nah, topik yang kedua ini monitoring dan evaluasi pembangunan. Nah, ini juga eksplorasi banyak pendekatan dan metode katakanlah gitu ya untuk membantu sebagai tools analisis gitu untuk bagaimana menghasilkan monitoring dan evaluasi pembangunan yang istilahnya standar dan juga mungkin istilahnya sangat untuk bisa dimanfaatkan bagi perencanaan selanjutnya seperti itu. Nah, ini tidak output base, sekali lagi kemudian peserta minimal 5 pertemuan. Nah, ini yang kemudian yang selain mini series ini yang eksekutif kelas ini ada luring offline, kita akan lanjutkan lagi. Tahun 2022 kita sudah pernah menyelenggarakan 1 kali, kemudian ini nanti kita rencananya dalam semester ini kita merencanakan 3 kali gitu ya. Yang pertama di tanggal 7 sampai 11 Februari, kemudian yang kedua 12 sampai 25, kemudian yang ketiga itu Februari ya, kemudian yang ketiga itu 23 sampai 27. Nah, ini kayaknya lama gitu ya. Cuman ini tanggal 21-nya itu setengah hari gitu kan. Check in biasa kita mengikuti ritme hotel. Check in siang hari, sorenya baru sesi pemanasannya gitu. Nah, check out-nya tanggal 25 ini juga siang hari gitu, sehingga kita paling hari terakhir 1-2 sesi di pagi hari gitu ya. Nah, ini untuk beberapa topik gitu yang coba kita sambil melihat kebutuhan gitu, bahwa kita coba launching dulu yang 2 topik di awal ini. Yang pertama itu konsep dan teknik perencanaan bangunan untuk persyaratan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dari CFP muda ke CFP madya. Nah, ini yang kami rasa ini banyak sekali yang menanyakan juga ya, banyak sekali yang membutuhkan. Kemudian yang kedua ini pembangunan aplikasi internal, ini sudah pernah kita tawarkan di training Sabtuan gitu, tapi memang belum maksimal ya, karena ini butuh istilahnya coaching secara teknis gitu ya, sehingga kita dan banyak request dari peserta ya, sehingga kita perlu memfollow up menjadi training eksekutif ini. Nah, kemudian yang pelaksanaan 21-25 Februari ini ada 5 topik training konsep dan teknik itu tadi kita tawarkan lagi. Kemudian penyusunan rencana pembangunan daerah ini RPD ini juga kita tawarkan. Tadi di kelas online juga sudah ada ya, tapi bedanya kalau semua kelas eksekutif offline itu output based gitu ya, sehingga yang mau kita bangun di sini adalah peserta memang membutuhkan itu, dan di hari terakhir ada output gitu ya. Kalau penyusunan rencana pembangunan daerah berarti outputnya draft kan gitu ya, draft RPD, sehingga nanti mungkin kita akan arrange peserta itu dalam tim gitu ya. Satu daerah, satu instansi itu berarti satu tim kan gitu ya, untuk bisa menghasilkan kolaborasi dan menghasilkan draft itu. Bisa jadi sebelum pelatihan sudah punya draft dulu. Nah, pas pelatihan nanti diimprove kan gitu ya. Itu juga kemungkinan yang bisa kita siapkan nanti. Yang ketiga ini penyusunan policy paper dan publikasi ilmiah.
Sama ini juga seperti mini series sebetulnya tadi yang kami sampaikan, cuman ini formatnya mungkin akan interaksi lebih intens gitu ya, lebih intens dan lebih karena tatap muka gitu, dan dalam waktu yang sama dan peserta lebih fokus gitu ya. Mini series online, kemudian nanti kalau mini series karakternya online, kemudian nanti setiap sesi mungkin akan diselenggarakan di hari yang berbeda gitu ya. Itu mungkin distraksi dari tempat pekerjaan itu masih ada gitu ya. Tapi ketika kita sudah offline di satu tempat, di satu hotel dalam waktu 4-5 hari, distraksi dari pekerjaan itu tentu akan tereliminasi gitu ya. Terminimalisir setidaknya ya. Paling ada yang ditelepon gitu ya, tapi kan tidak bisa kemudian distraksi untuk melakukan pekerjaan misalkan rapat atau apa gitu. Nah, kemudian pembangunan Mas Agus, aplikasi. Ya. waktunya. Oh iya, siap Pak. Oke. Cepat aja dulu. Siap. Ini selain itu nanti akan bisa akan kita hadirkan di website gitu saja ya. Ini yang kelima ini kita tawarkan juga, ini terakhir Pak Ketum. Yang kelima ini workshop tim penilai dan sekretariat tim penilai ini kita coba tawarkan karena banyak daerah yang baru mulai ya workshop tim. Kemudian pada saat ini adalah fase di mana teman-teman tim penilai itu menilai gitu. Nah, in case memang masih kebingungan bagaimana menilai, nah mungkin hasil penilaian itu bisa dibawa ke sini gitu, sehingga sekalian bahwa kita menilaikan di sini ada guidance gitu, ada apa namanya, ada coaching gitu seperti itu. Nah, ini kemudian yang ketiga pelaksanaan 23 sampai 27 Mei dengan topik yang kurang lebih sama. Itu saya stop di sini biar tidak berpanjang lebar. Terima kasih Pak Ketum sudah mengingatkan. Nanti ini juga satu terakhir ya Pak Ketum, mohon izin. Jadi ketika kami coba menyebar Google Drive untuk ekspansi networking yang Center of Excellence itu, kita tambah beberapa SDM gitu ya, sehingga nanti akan kolaborasi baru teman-teman perencana di seluruh Indonesia. Itu totalnya sekarang ada 40 SDM gitu yang tergabung di jejaring Center of Excellence. Nanti ada yang jadi trainer, ada yang jadi MOT, ada yang jadi bahkan researcher gitu ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan acara di pagi hingga siang hari ini lancar. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus Salim atas paparan training-training tadi yang begitu menarik. Memang kami dari kabupaten kota, salah satunya saya yang mewakili, itu butuh sekali training-training seperti itu Pak. Terutama untuk kepala daerah yang tahun 2023 ini selesai masa jabatannya. Kami harus menyusun salah satunya Renstra 2024 sampai dengan 2026. Ya. Itu. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, tiba saatnya kita masuk pada overview dari Bapak Heri Suhermanto selaku Direktur School of Planning dan Management Indonesia SPMI. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gede yang saya hormati, Pak Agus, Ibu moderator dan teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, para perencana pemerintah yang saya hormati. Di tahun 2023 ini ternyata sudah cukup padat acara yang disiapkan oleh Bapak-Bapak di PPPI khususnya dari tim Excellent ya. Nah, inilah yang akan menjadi agenda kita bersama. Mudah-mudahan dengan agenda tersebut kita bisa menjumpai para perencana pemerintah yang lebih handal, yang lebih sigap dalam melakukan perencanaan bagi daerahnya, apalagi mereka yang harus segera menyiapkan yang namanya RPD ya. Ini rencana transisi ini luar biasa untuk menuju ke 2024. Baik, pada hari ini Ibu Novi akan menyampaikan suatu bahan yang cukup menarik mengenai KPBU ya. Ini agenda sejak tahun 2016 barangkali sudah disikapi oleh pemerintah khususnya Bappenas dan Keuangan dalam hal ini untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang cukup luar biasa di era Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Ternyata juga infrastruktur merupakan agenda
besar pemerintah Indonesia pada saat ini. Baiklah, tentunya nanti akan dijelaskan secara detail bagaimana pola kerjasama tersebut bisa disikapi, ya. Paling tidak bagaimana pemerintah berkomitmen untuk melakukan penjaminan terhadap kegiatan-kegiatan proyek-proyek ataupun kerjasama dengan pihak badan usaha dari swasta ini. Kemudian juga bagaimana pengembalian investasinya. Nah, ini barangkali yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah khususnya, yang mau tidak mau lokasinya pasti akan ada atau melintas atau memang harus dibangun di daerah tersebut, ya. Nah, disinilah mungkin nanti bisa juga menjadi perhatian kita bersama bahwa komitmen itu sangat diperlukan, karena badan usaha itu sendiri tentu motivasi, punya prinsip kerja, punya tujuan, dan kita hanya bisa menyiapkan dasar-dasar hukumnya saja. Dan kita harus komitmen terhadap dasar hukum tersebut. Baiklah, tidak berkepanjangan, saya juga akan mengucapkan selamat bertugas, dan saya akan ucapkan juga terima kasih kepada tim dari SPMI khususnya yang telah menjalankan kegiatan ini sepanjang 2022, dan mudah-mudahan di 2023 kerjasama SPMI dan PPPPI ini dapat lebih ditingkatkan. Dan juga kepada Pak Gede saya ucapkan selamat bekerja, dan teman-teman juga Pak Agus, selamat bekerja, dan kita siap mendukung program-program kerja dari PPPI. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum, mohon maaf, izin Bapak Ibu, sebelum memasuki acara utama, izinkan kami untuk memberikan waktu dan tempat kepada Bapak Idewa Gede Sugiarmerta untuk melakukan pembukaan pada acara pagi hari ini. Kami untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bu Cynthia, Mbak Cynthia, terima kasih. Ya, suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran ya Bu ya suara saya? Dengar Pak. Baik. Baik, mari kita kopi dulu. Saya sambil kopi dulu deh, teh dulu, santai-santai ya. Jadi hari Sabtu, hari libur. Terima kasih banyak, kawan-kawan, Bu Made Cynthia, Pak Agus, mentor saya, Prof. Heri Suhermanto, dan teman-teman semuanya, sahabat perencana yang ada di seluruh Indonesia. Kebetulan ini step by step, sedikit-sedikit mulai meningkat pesertanya. Saya biasa sebagai pengantar, saya ucapkan salam perencana bangkit PPPI. Ayo Bu Made, jangan lupa. Perencana bangkit PPPI. Ini salam khas di PPPI Bu Novi, ini baru pertama kali hadir. Salam perencana bangkit PPPI. Salam perencana bangkit PPPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Jadi selamat datang para peserta training. Tidak terasa ini selamat tahun baru 2023 pada kawan-kawan semuanya. Semangat baru, sukses untuk kita semuanya ya. Hari ini di awal tahun baru 2023, kita dapat kado yang sangat menarik. Jadi saya sudah lama bincang-bincang dengan Bu Novi Andriandi, agar dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, baik perencana maupun teman-teman mitra dari dunia usaha. Kita memasuki training baru, yaitu training teknis perencanaan pembangunan. Jadi kita create training teknis, kategori pembiayaan inovatif pembangunan infrastruktur, dengan topik skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU untuk pendanaan infrastruktur. Bersyukur hari ini kita dapat narasumber sekaligus mentor di bidang spesifik, yaitu Ibu Novi Andriandi, SHLLM. Beliau ini perencana ahli media dan koordinator pembiayaan investasi non-anggaran.
pada Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan di Kementerian PPN Bappenas. Jadi sedikit perkenalan untuk Ibu Novi. Jadi beliau juga bertanggung jawab dalam melakukan perumusan kebijakan terkait dengan pembiayaan inovatif, termasuk untuk skema KPBU ini. Jadi di dalam melakukan tugasnya, beliau juga secara aktif melakukan koordinasi dengan donor-donor, baik itu multilateral dan bilateral, dalam memberikan fasilitasi pada proses kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semuanya, tidak salah bahwa hari ini kita memilih beliau sebagai narasumber. Jadi beliau ini profesional dan kredibel di bidang apa yang kita akan bahas hari ini. Sebagai Master of Trader, tadi sudah disampaikan, nah ini salah satu bintang juga yang kita tunggu-tunggu tampil di forum nasional, Bu Made Cynthia, NSTMT, ya, perencana ahli muda dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui PPPI tahun 2021 menyelenggarakan apa yang disebut dengan PPPI Innovation Award, ya, PIA. Jadi Bu Made Cynthia ini salah satu pemenang PPPI Innovation Award. Jadi beliau kami cari betul untuk hadir di dalam acara ini. Kalau nggak salah, waktu itu beliau juga menyampaikan topik mengenai alternatif pembiayaan investasi, ya, Bu Putu, ya, Iya. Bu Cynthia, ya. Iya, Jadi betul. kerjasama BUMD dengan swasta, ya. Iya. Jadi sangat terkait dengan topik hari ini juga, gitu. Terima kasih Bu Cynthia. Jadi terima kasih Bu Novi, Bu Cynthia. Mohon maaf, di hari libur ini harusnya berkumpul dengan keluarga. Berkenan hadir dan berbagi pengetahuan dan pengalamannya untuk para anggota PPPI di seluruh Nusantara. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Salim, Pak Heri Suhermanto, ya, sebagai Direktur SPMI, Lembaga Pengembangan Perencanaan dan Manajemen Pembangunan Indonesia. Jadi kita pakai istilah kerennya School of Planning and Management Indonesia. Banyak yang nggak kenal Pak Heri Suhermanto, teman-teman. Jadi beliau ini adalah mantan ketua PPPI, dulu namanya AP2I, ya. Jadi beliau yang pertama yang merintis PPPI ini, dan beliau juga menjabat beberapa direktur di Bappenas, dan sempat juga sebagai kepala Bapeda di daerah. Gitu. Kawan-kawan, peserta training yang saya hormati, mengapa training KPBU ini penting, gitu ya? Jadi kita ketahui bahwa upaya peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, ya. Namun peningkatan ini masih sangat terbatas juga dibandingkan dengan kebutuhan. Jadi kita baru mampu barangkali sekitar 30-40% APBN kita untuk membiayai investasi ini. Ini yang barangkali perlu dipahami oleh kita semua, khususnya teman-teman di daerah, ya. Kita tahu bahwa tahun 2017 umpamanya Bappenas merilis kita butuh dana 4.796 triliun, ya. Dan APBN dan APBD kita hanya mampu 41% aja. Jadi ini sungguh gap yang luar biasa, gitu. Nah ini ditutup oleh pembiayaan dari dunia usaha. Nah ini sangat penting sekali kita pahami bersama. Jadi situasi yang kita hadapi, apalagi menghadapi pandemi, ya, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, ya, sebagai daya pengungkit yang sangat besar terhadap kegiatan perekonomian kita. Oleh karena itu, kawan-kawan semuanya mohon dicamkan betul nanti apa yang disampaikan oleh Bu Novi mengenai skema KPBU ini yang akan mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Jadi mudah-mudahan, jadi semoga melalui training ini peserta memahami prinsip dari KPBU, proses perencanaan KPBU sampai kepada
tahap pelaksanaan perjanjian proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Bapak Ibu sekalian, ini 3 jam saya pikir tidak cukup untuk memahami secara detail KPBU ya, Bu Cynthia ya. Jadi kami nanti barangkali berkonsultasi dengan Bu Novi lagi. Kelihatan kita perlu mengadakan training paket eksekutif juga khusus untuk KPBU. Mohon nanti Pak Agus di dalam training di semester pertama ini kita masukkan paket training eksekutif yang terkait dengan KPBU ini. Dan mohon kawan-kawan nanti yang tertarik untuk detail mempelajari ini bisa hadir di training eksekutif melalui offline ya. Cek nanti rajin-rajin di spmi.or.id. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar karena ini waktu sudah lebih 10 menit. Saya nyatakan bahwa training dibuka. Selamat mengikuti training. Jadi sukses untuk kita semua. Salam perencana bangkit PPPI. Salam Ayo, sekali perencana lagi. bangkit PPPI. Salam perencana bangkit PPPI. Salam perencana bangkit PPPI. Ya, matur nuwun sama-sama kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.